Hai teman-teman, bertemu lagi dalam acara Ruang Guru-Guruan. Bersama saya, Ayu Lestari, dan rekan saya, Muhammad Febri Hardi, Muhammad Fadil Mirza, Noval Isra Kurnia, dan Triska Putri Akhira yang akan membahas materi mengenai etika dalam akuntansi pemerintah. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan etika dalam akuntansi pemerintahan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan etika terlebih dahulu. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik ataupun buruk. Jadi, apabila dikaitkan dengan akuntansi pemerintahan, maksud dari etika di sini adalah aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seorang akuntan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Nah, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini, saya Febri akan menjelaskan materi mengenai akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah merupakan akuntan yang bekerja pada lembaga pemerintah, seperti BPK yang berada di pusat, BPKP yang berada di daerah, dan instansi pajak yang tersebar luas di beberapa daerah di Indonesia. Akuntan pemerintah bertugas untuk memeriksa pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit organisasi pemerintah, ataupun mempertanggungjawabkan seluruh informasi keuangan yang ditujukan kepada pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kita masuk kepada tugas dari akuntan pemerintah itu sendiri. Yang pertama, memeriksa dan mengawasi aliran keuangan pemerintah. Seperti yang kita tahu, aliran kas negara tersebut didapat dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat di Indonesia, laba yang dihasilkan dari BUMN, bahkan juga dapat diperoleh dari pinjaman dari luar negeri. Tentu, akuntan pemerintah harus sangat jeli dalam memeriksa dan mengawasi aliran uang yang masuk ataupun uang yang keluar untuk melayani kebijakan publik ataupun sebagainya. Tugas akuntan pemerintah selanjutnya yaitu merancang sistem akuntansi pemerintah. Akuntan pemerintah tersebut merancang prosedur pelaksanaan akuntansi yang ada di pemerintah, merancang sistem pengendalian intern, dan sistem informasi akuntan pemerintah. Kita masuk kepada tujuan akuntan pemerintah tersebut. Yang pertama, pengendalian manajemen. Tujuan dari akuntan pemerintah tersebut itu memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara efektif, efisien, dan ekonomis suatu sumber daya yang dikelola dan dialokasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu kepada masyarakat luas. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajemen untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif. Dan perlu diingat bahwasannya dalam melakukan pekerjaannya, akuntan pemerintah itu harus menuntut pada kegiatan tata kelola pemerintah yang baik dan benar, transparansi, dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu tindakan yang dimana dituntut harus melaksanakan tugasnya dengan efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Selain itu, dalam akuntabilitas, pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan pemerintah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Mengenai transparansi atau keterbukaan, artinya pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan pemerintah harus diberikan informasinya kepada khalayak umum. Karena masyarakat harus mengetahui apakah dana yang telah diberikan kepada pemerintah apakah sudah terrealisasikan untuk pembangunan dan kemaslahatan masyarakat tersebut. Kita masuk kepada tugas dari akuntan pemerintah. Yang pertama, akuntan pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan. Apakah kegiatan yang dilakukan tersebut terrealisasikan atau tidak. Yang kedua, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sektor publik atau pemerintah untuk kepentingan publik. Yang terakhir, tugas dari akuntan pemerintah yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik. Karena publiklah yang mempunyai hak untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Nah, pastinya semua profesi yang dilakukan tentu memiliki standar dan juga etika dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kira-kira apa sih standar etika yang ada pada akuntan pemerintah? Yuk kita tanya sama Ayu. Setelah kita mengetahui apa tanggung jawab dari seorang akuntan dalam pemerintahan, hal lain yang harus kita ketahui adalah kode etik profesi dalam akuntansi pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang akuntan pemerintahan dituntut untuk memenuhi kode etik ataupun kode profesi yang berlaku. Untuk kode etik bagi akuntan pemerintahan sama halnya dengan kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mana berlaku secara umum ataupun secara keseluruhan bagi semua anggota ataupun akuntan profesional lainnya.
Dalam kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ini, terdapat 5 prinsip di dalamnya. Yang pertama, integritas. Maksudnya adalah bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional yang dilakukan. Yang kedua, objektivitas, yaitu tidak mengkompromikan pertimbangan profesional karena adanya bias ataupun benturan kepentingan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional, serta bertindak secara sungguh-sungguh sesuai dengan standar profesional dan teknis yang berlaku. Yang keempat, kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional tersebut. Yang kelima, perilaku profesional, yaitu mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindari perbuatan ataupun tindakan yang akan mendiskreditkan profesi akuntan. Berdasarkan penjelasan tersebut, berikut contoh penerapan dari kode etik profesi bagi akuntan pemerintahan. Ada beberapa contoh penerapan dari kode etik profesi bagi seorang akuntan pemerintahan. Yang pertama, menjalankan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang kedua, mematuhi kode etik pemeriksa. Yang ketiga, melaksanakan sistem pengendalian mutu. Yang keempat, pemeriksa tidak mempunyai hubungan pertalian darah, baik itu ke atas, ke bawah, ataupun semenda, sampai dengan derajat kedua dengan jajaran pimpinan objek pemeriksaan. Dan yang kelima, pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan. Dan masih banyak contoh penerapan lain dari kode etik profesi ini bagi seorang akuntan pemerintahan. Setelah kita mengetahui apa kode etik dari akuntan pemerintahan, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akuntan pemerintahan? Akuntan pemerintahan merupakan akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintahan, yang tugas pokoknya adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintahan ataupun yang ditujukan kepada pemerintah. Namun, tidak semua akuntan yang bekerja di instansi pemerintahan merupakan akuntan pemerintahan. Karena yang dianggap sebagai akuntan pemerintahan hanyalah akuntan yang bekerja pada BPK, BPKP, Bawasda, dan instansi perpajakan. Pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan terkait lembaga akuntan pemerintahan, yaitu BPK, BPKP, dan Bawasda. Terkhusus untuk instansi perpajakan akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Berikut pembahasannya. Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu, BPK merupakan auditor eksternal pemerintah sebagai perwujudan dari Pasal 23E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana hasil pemeriksa keuangannya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kode etik BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018, yang mana nilai dasar BPK adalah kristalisasi moral yang melekat pada diri setiap anggota BPK dan pemeriksa, serta menjadi patokan dan cita-cita ideal dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, independensi, yaitu tidak memihak kepada siapapun dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam melaksanakan pemeriksaan. Yang kedua, integritas, yaitu berupa mutu, sifat, ataupun keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan dimilikinya sifat jujur, kerasnya upaya, serta kompetensi yang memadai. Dan yang ketiga adalah profesionalisme, yaitu berupa kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Kode etik BPK yang selanjutnya adalah norma-norma yang sesuai dengan nilai dasar BPK yang berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK yang terdapat pada Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 pada Bab 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat dengan BPKP adalah lembaga pemerintah non-Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Selain itu, BPKP merupakan auditor internal pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah. Sehingga, untuk kode etik BPKP diatur pada Keputusan Umum DPN AAIP nomor Cap
063-AAIP-DPN-2018 yang mengatur tentang pedoman perilaku auditor intern pemerintah Indonesia yang menjelaskan bahwa tujuan dari adanya pedoman perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga martabat, kehormatan, dan kredibilitas auditor. Yang kedua, tercapainya kesamaan pengertian bahasa, pemahaman, dan penafsiran atas penerapan kode etik AIPI. Dan yang ketiga adalah melindungi kepentingan auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika seperti integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku profesional. Badan Pengawasan Daerah atau Bawasda merupakan salah satu lembaga yang harus berperan aktif dalam menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan di daerah. Adapun cara yang dimaksud adalah pemeriksaan dan penilaian laporan. Terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Selain itu, Bawasda juga merupakan auditor internal pemerintah atau yang lebih dikenal sebagai aparat pengawasan fungsional pemerintah, sama halnya dengan BPKP. Oleh karena itu, untuk kode etik yang berlaku sama halnya dengan yang diterapkan dengan BPKP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kode etik akuntan di KPK. Insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi Dewan, Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai memerlukan panduan nilai dasar berupa kode etik dan pedoman perilaku untuk mengarahkan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh insan komisi sehingga menjadi komitmen dan tanggung jawab, serta mewujudkan dalam tata sikap dan perilaku. Untuk itu, setiap insan komisi wajib tunduk dan berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Menimbang besarnya amanat dan kepercayaan masyarakat pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk berkontribusi menghantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi yang lebih berdaulat, adil, makmur, bermartabat dan maju. Maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus-menerus melakukan pengembangan diantaranya nilai-nilai dasar, kode etik dan pedoman perilaku agar selalu berkesesuaian dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi serta dinamika kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dan tanggung jawab yang penuh dari seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memiliki, menginternalisasikan dan melandaskan perilakunya kepada nilai dasar integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan yang dijabarkan dan dikodifikasikan ke dalam kode etik dan pedoman perilaku. Keseluruhan nilai dasar kode etik dan pedoman perilaku dimaksud diciptakan untuk dapat mengikat sekaligus membenarkan diri seperti setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pergaulan luas. Ada peraturan Dewan KPK yang terbaru yang mulai berlaku bulan ini pada tanggal 4 Mei 2020. Yang pertama, peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 1 tahun 2020 tentang kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 2 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan dan Korupsi. Nomor 3, peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 3 tahun 2020 tentang tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran akuntan dalam terciptanya Good Corporate Governance atau GCG. GCG ini merupakan prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan bersama. Tujuan GCG ini adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pihak internal dan pihak eksternal. Terdapat 4 prinsip dari GCG ini. Yang pertama yaitu kewajaran, akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas. Dalam hubungannya dengan prinsip GCG, peran akuntan secara signifikan terlibat dalam berbagai aktivitas penerapan masing-masing dari prinsip GCG. Yang pertama yaitu kewajaran atau fairness. Laporan keuangan dikatakan wajar bila laporan keuangan tersebut memperoleh opini atau pendapat wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik.
Nah, peran akuntan independen adalah memberikan keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang independen atas kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan tersebut. Adanya kewajaran laporan keuangan dapat mempengaruhi investor untuk membeli atau menarik sahamnya pada sebuah perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif, yaitu dengan dibentuknya komite audit. Komite audit mempunyai tugas utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reliabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi, dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan itulah profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi ini berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat bergantung dengan kualitas penyajian informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, akuntan manajemen yang bekerja pada perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang ada. Untuk itu, informasi yang ada dalam perusahaan harus diukur, dicatat, dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian yang lengkap atas semua informasi yang dimiliki perusahaan. Prinsip yang keempat yaitu responsibilitas. Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat, yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya. Prinsip ini berkaitan juga dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, seiring dengan perubahan sosial masyarakat yang menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan. Profesi akuntan juga mengalami perubahan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novalis Rakunia. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus suap opini wajar tanpa pengecualian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, ceritanya pada tahun 2017, media dikejutkan dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau biasa dikenal dengan sebutan KPK yang menjaring auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Kasus yang menyangkut auditor BPK ini terkait dengan adanya tindakan suap yang melibatkan pejabat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau dikenal dengan PDTT. Nah, kasus ini menyeret Irjen Kemendas PDTT Sugito dan pejabat eselon 3 Kemendas PDTT Jarod Budi Prabowo sebagai pihak pemberi suap. Sementara pejabat eselon 1 BPK Rohmadi Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli sebagai pihak penerima suap. Nah, pasalnya kedua pihak ini diduga telah menyuap auditor BPK untuk memberi opini audit atas laporan keuangan tahun 2016 pada Kementerian Desa PDTT dengan opini wajar tanpa pengecualian. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa laporan keuangan Kemendas pada tahun 2014 dan tahun 2015 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Dan pada laporan keuangan tahun 2016 seketika mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Kita ketahui, opini wajar tanpa pengecualian ini dijadikan sebagai tolak ukur dari kinerja lembaga pemerintahan, sehingga lembaga pemerintahan berlomba-lomba mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Di samping itu, insentif dan penghargaan pun diberikan kepada lembaga pemerintahan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian menjadi buruan lembaga pemerintah untuk mendapatkan image yang baik dari pemerintah pusat maupun dari masyarakat. Lalu bagaimana kasus tersebut berdasarkan kode etik profesi akuntan? Jelas, kasus ini merupakan pelanggaran kode etik profesi akuntan. IAI merupakan organisasi bagi profesi akuntan di Indonesia yang memiliki prinsip etika profesi akuntan, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kasus jual beli opini ini menggambarkan bahwa auditor tidak menjalankan tanggung jawab profesinya dengan baik. Auditor tersebut telah melanggar kode etik yang mengikat mereka sebagai seorang akuntan, di mana mereka mau untuk menerima suap dari kliennya untuk memberi opininya, tanpa memperhatikan prinsip objektivitas dan mengesampingkan kepentingan publik. Sekian cerita yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.